Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Semasti Yoniandri Haumeni. Saya guru di UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Nusa Cendana. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN saya dengan topik layanan yaitu cara belajar di rumah dengan menggunakan bimbingan kelompok yang beranggotakan 7 orang siswa kelas 9. Sekian dari saya, terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Terima kasih banyak kalian sudah datang hari ini. Hari ini kita ada kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Tapi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu minta kebetulan mana? Yang berapa orang yang hadir? Semua hadir Ibu. Ya, 7 orang ya, semua sesuai dengan kita punya waktu yang kita tentukan. Ya, Ibu minta 1 orang pimpin doa dulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita akan mulai kegiatan kita yaitu bimbingan kelompok. Ibu ambil topik atau tema hari ini tentang cara belajar di rumah. Jadi Ibu rasa kalian mempersiapkan diri dengan baik atau duduk baik-baik dulu sebelum kita menjalani sebuah kegiatan kita. Ibu lanjut lagi, silakan peregangan fisik, mulai semangat. Bisa ya? Bisa Ibu. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Ini hari kita belajar tadi Ibu omong-omong dari awal. Kita belajar tentang bimbingan kelompok. Ibu harap kalian sudah tahu bimbingan kelompok itu apa, tapi kayaknya belum tahu semua. Atau ada yang tahu? Tidak. Ya, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan di mana kita menyelesaikan satu masalah atau satu topik secara bersama-sama. Jadi bukan hanya ibu saja, tapi kalian juga memberi masukan, memberikan solusi untuk tema yang kita bawa hari ini, yaitu cara belajar di rumah. Selanjutnya, dalam bimbingan kelompok itu peran kalian adalah kalian saling membantu. Jadi misalnya, oh ibu, saya pengalamannya seperti ini di rumah, jadi saya dapat nilainya bagus, dan saya pengalaman belajar di rumah seperti ini sehingga saya nilai menurun. Itu yang ibu minta, bahwa kalian sesama anggota saling membantu, berbagi pengalaman tentang cara belajar di rumah. Bisa ya? Bisa Ibu. Ya, dalam bimbingan kelompok ada asas-asas yang harus kita pelajari atau kita tekankan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi kalian itu saling terbuka, saling berbagi pengalaman, terus ada masukan atau solusi untuk teman-teman, terbuka lah dengan teman-teman yang lain, begitu. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, artinya rela untuk berbagi itu pengalaman. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah asas normatif, yaitu asas di mana kita dalam kegiatan kelompok itu ada norma-norma yang harus kita buat. Yang pertama, siapa yang mau menjawab silakan angkat tangan. Kita menjaga dulu ini kita kegiatan dengan tertib. Yang terakhir adalah asas kerahasiaan, artinya dalam pembahasan kita hari ini misalnya ada pembahasan yang menjurus ke rahasia teman-teman atau satu sama lain, itu kalian tidak boleh saling buka di luar, begitu. Itu yang dimaksud dalam asas kerahasiaan. Ya.
sebelum itu kita Ibu menyampaikan dulu tujuan layanan kita tujuan layanan dari materi yang kita akan bawa hari ini atau akan kita bahas bersama dalam bimbingan dan bimbingan kelompok. Materinya tentang cara belajar yang baik. Tujuannya untuk apa kalian belajar ini? Cara belajar yang baik ini untuk apa? Cara belajar yang baik atau cara belajar yang baik ini di rumah ini tujuannya apa begitu ya? Oke, kita masuk. Tujuannya adalah yang pertama ialah kalian dapat paham apa itu arti belajar. Belajar itu apa? Setelah itu kalian dapat menentukan cara belajar yang tepat buat kalian di rumah cara belajar yang tepat buat kalian itu seperti apa. Yang ketiga adalah kalian dapat menunjukkan ada pengaruh tidak cara belajar di rumah yang baik dengan prestasi belajar. Bisa Bisa ya. Yang keempat, kalian dapat merancang kegiatan belajar di rumah. Setelah kamu tahu ada pengaruh, kalian bisa merancang. Oh iya, ternyata dampak negatif dari saya tidak buat jadwal kegiatan atau tidak merancang kegiatan belajar di rumah itu saya mendapat prestasi yang menurun dan sebagainya. Maka saya harus merancang. Jadi kita setelah ada dampak, kita rancang sudah. Oh, ada dampak, jadi kita bisa rancang supaya dampak positifnya, negatifnya, oh ternyata ini. Jadi merancang sudah kegiatan belajar di rumah. Yang kelima, kalian dapat melaksanakan. Jadi setelah merancang, melaksanakan cara belajar di rumah yang tepat bagi kalian punya diri. Jadi sesuai kemampuan dan situasi kondisi yang ada tidak bisa hanya ikut-ikut saja, harus sesuai dengan kalian punya kemampuan yang ada. Yang terakhir adalah kalian dapat menerapkan kebiasaan cara belajar di rumah. Pertama, arti belajar, kalian tahu belajar itu apa. Setelah tahu, oh ya belajarnya artinya ini. Oh ya saya harus menentukan cara belajar di rumah itu seperti apa. Setelah menentukan, oh dia punya pengaruh ada nih. Oh sudah, saya ada pengaruh. Setelah ada pengaruh, saya merancang sudah. Setelah merancang, melaksanakan dan tidak hanya melaksanakan, tapi aku membuat hal itu menjadi kebiasaan begitu. Jadi poin terakhir adalah menerapkan kebiasaan cara belajar di rumah. Bisa paham Bisa. Sebelum kita lanjut, Ibu minta satu orang cerita dia pengalaman di rumah, bagaimana cara dia belajar di rumah itu seperti apa. Jadi siapa mau? Ya silakan. Saya pulang dari sekolah, sisanya saya di rumah, saya bergegas menukar pakaian saya, lalu mencucikan tangan. Habis itu saya makan siang. Habis makan siang saya istirahat sedikit, lalu melanjutkan kegiatan saya yaitu belajar. Dan kalau ada PR saya langsung mengerjakannya dengan baik. Habis itu saya langsung bergegas untuk istirahat. Habis istirahat pada sore hari saya melakukan kegiatan saya dengan membantu orang tua. Habis membantu orang tua saya bergegas membersihkan diri saya, lalu melanjutkan kegiatan belajar saya yaitu persiapan materi untuk besok di sekolah. Ya, dan atur baik-baik supaya waktu bermain HP itu agak kurang sedikit. Ya, karena ada pengaruh bermain HP terhadap kita proses belajar itu juga ada begitu Ya, lanjut. Setelah penjelasan dari teman tadi tentang dia pengalaman belajar nih, terus ada juga siapa yang mau bagi dia pengalaman nih kalau ibu saya punya ada rasa dampak, saya kalau dampak dari dia punya kegiatan belajar itu ada ibu ya. Siapa mau coba? Saya mengalami menurunnya nilai rapor saya karena saya tidak mengatur pola belajar saya dengan baik di rumah dan saya selalu bermain HP dan tidak mengerjakan tugas dan saya selalu mengerjakan tugasnya itu di sekolah. Tetapi pada saat kelas 8 semester 2 saya mengubah pola belajar saya dan saya bangga karena saya mendapat juara. Saya mengubah pola belajar saya yaitu saya membuat jadwal belajar saya dengan baik dan melaksanakannya di rumah secara teratur. Oke, baik hebat Jadi yang ada di blog ini juga terapkan seperti
Nona punya akan belajar tentang cara belajar di rumah. Cara belajar di rumah. Tadi teman-teman sudah berbagi pengalaman. Jadi ibu menambah sedikit saja supaya kalian lebih mantap lagi tentang apa materi layanan yang ibu bagikan hari ini. Ya silakan, ini apa? Icebreaker, di bawahnya itu apa? Silakan. Silakan atur itu kata-kata. Apa? Kata-kata itu apa ya? Apa? Silakan. Belajar tidak bisa. Ayo. Kamu menjadi kata waktu. Kan. Silakan. Itu apa? Tidak. 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 Rubah. Tidak. Silakan. Berubah. Hanya satu kata begini. Aduh Tuhan, silakan. Apa ya? Sesuai. Bereaksi. Tidak salah. Silakan. Berubah. Nama hewan. Beruang dan NG tidak ada. Beruang. Kerbau sudah. Nanti lagi kan kita bermain lagi. Ya, lanjut. Oke, belajar. Kita masuk belajar. Belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku. Jadi, belajar itu proses perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dari tidak terampil menjadi terampil. Berarti belajar. Jadi selama ini kita belajar. Ini yang dia belajar ini. Dari tidak tahu menjadi tahu. Buat apa kita datang sekolah? Kan untuk dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak menjadi dan tidak terampil menjadi terampil. Itu yang belajar. Jadi itu buat apa sekolah? Belajar. Tapi tidak tahu. Belajar itu apa? Ini belajar. Itu yang belajar. Ya, lanjut. Apa yang harus kita buat di rumah? Cara belajar di rumah ibu ada kasih. Pertama, mengatur waktu belajar, yaitu buatlah jadwal belajar harian di rumah. Sudah. Tadi ada omong tadi itu ada buat siapa tadi? Ya, buat jadwal belajar di rumah. Pulang buat sudah, catat sudah hari ini. Pulang dari sekolah buat apa dan sebagainya. Akan ada roster di sekolah, sesuaikan juga dengan roster pelajaran. Bisa ya? Bisa. Oke, kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu mengulang pelajaran atau menghafal. Jadi kita pertama tuh kita memahami dulu tujuan materi pelajaran yang kita hafal. Jangan menghafal 1, 2, 3, 4 bab. Tapi hal-hal penting yang harus kita ulang supaya dia tertanam akibatnya kita bisa ingat terus begitu ya. Yang berikut adalah mengatur waktu menghafal. Karena apa? Otak memiliki keterbatasan. Jadi waktu menghafalnya itu tidak 1-2 jam lah, tidak perlu harus beberapa menit saja. Kan kita sudah pilih tadi materi mana yang perlu kita hafal, kita sudah pilih atau yang itu yang kita hafal, jadi tidak perlu memakan waktu yang lama. Yang berikut, menghafal dilakukan secara terus-menerus dan disiplin. Lihat itu. Jadi bukan pergi ambil tidak.
Artinya mungkin jam belajar siang atau itu dipakai untuk menghafal dulu. Nanti mungkin malam kita ulang lagi. Jadi artinya disiplin untuk waktunya. Tidak harus menghafal terus terus itu hafal, tidak begitu. Kan otak juga punya tempat terbatas, terus dia juga tempat lain butuh masuk di otak. Jadi ya bukan hanya itu hafalan sepotong itu saja begitu ya. Ya lanjut. Ciptakan suasana tenang, karena dengan suasana tenang kita dapat menghafal dengan baik. Jangan di rumah mau hafal pegang buku baru dulu hafal di depan anak-anak yang bermain, kan tidak mungkin juga begitu ya. Lanjut, bila ada kata-kata kalimat yang sulit dihafal, dibaca dengan suasana nyaring dan berulang-ulang. Contoh mungkin bahasa-bahasa Latin ya. Ya, bahasa Latin, simbol-simbol, rumus-rumus, logaritma dalam matematika IPA itu yang mungkin harus dikuasai dan juga apa tadi harus berulang-ulang. Yang sulit, kata-kata sulit gitu ya. Bisa paham ya? Bisa ya. Lanjut. Yang ketiga, membuat ringkasan. Menandai pada hal yang dianggap pokok atau penting dari bahan pelajaran yang dibaca dengan menggarisbawahi. Jadi mungkin guru suruh catat, oh ya satu bab ini, ambillah yang pentingnya saja begitu. Tidak perlu taruh di situ apa yang diperlukan, itu kan tidak perlu juga ditulis. Jadi yang pentingnya itu intisari dari pembahasan itu yang diambil. Yang berikut, membuat kerangka ringkasan atau bagan berdasarkan hal-hal yang telah ditandai tersebut agar memperoleh gambaran secara keseluruhan. Jadi bagannya tuh biasa kita tarik-tarik akar begitu, kita tarik-tarik. Jadi misalnya belajar ini, kita tarik dulu begini. Jadi kita bisa paham apa yang kita ringkas tadi. Jadi ringkas itu ambil dia punya intinya, setelah itu kita mulai tarik sudah, artinya kerangka buat dia bagan sudah. Itu kita cepat paham. Jadi ini poin yang kedua. Yang ketiga, membaca dengan baik. Artinya bacalah secara keseluruhan dari kalimat permulaan sampai bagian akhir, kemudian baca ulang bagian-bagian pokoknya saja. Jadi pertama kan kita hanya baca saja begitu. Setelah pertama kita baca kan kita sudah lihat bagian inti ini yang dia punya inti. Jadi ini yang harus ulang begitu. Baca kedua kita ulang saja dia bagian pokok. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri. Jadi kita buat pertanyaan sendiri dari apa yang kita baca itu supaya lebih menguasai apa dari kita baca. Menguji seberapa jauh hal-hal yang telah dibaca itu masih dalam ingatan atau tidak dengan mengerjakan latihan soal. So, sepertinya mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan sendiri itu yang kita bisa menguji kembali. Yang berikut, poin terakhir itu mengerjakan latihan-latihan dan PR, yaitu lebih enaknya itu saat pulang sekolah. Pulang sekolah tuh langsung sudah, karena masih ada fresh, masih ingat. Saya ada tugas ini hari. Yang besok harus kumpul. Itu berarti kerja memang. Kalau malam berarti kita sudah lupa. Kita apalagi kalau pegang HP atau bagaimana? Ya, jadi mengerjakan latihan PR, kerjakan dengan sebaik mungkin. Guru mata pelajaran bilangnya apa? Itu yang dikerjakan. Bisa Oke. Yang terakhir, Ibu ada punya ini sedikit. Ya, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi hari ini siapkan sudah supaya punya masa depan. Dan meminta kalian setelah menonton video ini kalian menanggapi apa tanggapan kalian tentang video ini. Dan kaitan juga dengan kita untuk pelayanan di hari, yaitu tentang Hi curious people, Maudia Indah here. Selamat datang di My Book List again, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku yang aku baca. Dari semua isinya, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini kita akan membedah buku Atomic Habits by James Clear. Yuk ngomongin authornya. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Awalnya James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini karyanya sering muncul di The New York Times, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan systems adalah 2 hal yang berbeda.
Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih, yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya pemain Olympic Games deh, pengen menang medali emas. Setiap orang pasti ingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the systems and on those small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, cara-cara Jitu membangun kebiasaan. My favorite part. Menurut bukunya, ada 4 cara Jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. These are so powerful. I love them so much. Yang pertama, make it obvious. Buat jelas banget. Setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpan itu gitar di lemari, pasti nggak akan pernah deh kamu latihan. Tapi kalau kamu taruh gitarnya di tempat yang gampang kelihatan, kayak di tengah ruangan contohnya, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk latihan lebih sering. Jadi kalau kamu misalnya nih pengen berolahraga lebih banyak, coba deh siapin baju olahraga, sepatu cats dari malam sebelumnya. Jadi begitu melek tuh langsung kelihatan. Sama pentingnya, jangan cuma bilang ke diri sendiri, mau lebih sering olahraga Langsung kita buka kalender buat rencana, buat komitmen. Hari Senin, Rabu, dan Jumat saya akan jalan ke gym dari kantor. Terus kamu siapkan deh tas gym segalanya supaya kelihatan dan kamu selalu ingat. Lalu, make it attractive, buat hal tersebut menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin, yang membuat kita merasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. Salah satu caranya adalah temptation bundling. Jadi kita gabung godaan, di mana kamu menggabung tindakan yang kamu suka dengan tindakan yang harus kamu lakukan, tapi ada kamu gak suka itu. Jadi misalnya kamu mau punya habit lari di treadmill, kamu bisa incentivize yourself dengan cara mendownload acara favorit kamu untuk ditonton saat lari di treadmill. Atau kamu bilang ke diri kamu sendiri, abis lari di treadmill, I'm gonna watch Netflix. Terus, make it easy, dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang terkuras, makin malas biasanya. Nah, ada tips and trick untuk membuat kebiasaan yang sulit jadi lebih mudah. Misalnya, kamu mau berhenti nonton TV pas pulang kerja gitu. Coba deh cabut kabel televisi atau cabut baterai remote-nya. Pasti jadi mager untuk nyalain TV dan kamu bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih produktif. Cara lain untuk membuat kebiasaan yang lebih mudah adalah dengan mengubah mindset kamu. Misalnya, awalnya mindsetnya mau belajar buat ujian, ganti mindsetnya untuk membuka buku catatan. Atau daripada bilang mau yoga 30 menit, cukup aja I am going to roll out my yoga mat. Dengan begitu kebiasaan jadi lebih mudah dibentuk. Yang terakhir, kita harus make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build kebiasaan jangka panjang. Misalnya nih, ada produsen pasta gitu yang melihat demand mereka itu naik ketika mereka menambahkan mint ke dalam produk mereka. Nah, si rasa segar mint ini memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the action of mengikat gigi. Nah, ada satu contoh lagi tentang pasangan yang ingin menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat nih. Mereka membuat rekening berjudul liburan ke Eropa. Dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar, mereka transfer uang yang tadinya akan keluar untuk makan ke rekening tersebut. Nah, melihat uang masuk ke rekening tersebut itu menciptakan kepuasan itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaan. Insight ketiga, ini ada rahasia untuk melacak kebiasaan. Membuang kebiasaan buruk atau menerapkan kebiasaan baik itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung melihat hasil yang jelas.
Mungkin di tengah jalan kita pasti akan nyerah. Karena itu penting untuk membangun rasa kepuasan tadi lewat cara lain. Kayak menggunakan bukti visual atau menerapkan pelacakan habits di mana kita bisa mengukur nih kemajuan kita. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah mencoret kalender atau buku harian. Jadi setiap berhasil nih melakukan kebiasaan tersebut kita langsung check. Nah dengan tracking itu kita bisa melihat kemajuan kita dan itu tuh menjadi proses yang asik dan seru. Jadi ujung-ujungnya kalau kamu udah ngelakuin hal itu kamu pasti juga rasakan antisipasi. Kamu nggak sabar nih untuk mencoret buku harian kamu. Selain itu kita juga bisa milih an accountability buddy atau membuat semacam kontrak perjanjian sama teman. Nah, kalau orang kan biasanya pengen menghindari sesuatu yang sakit atau mahal ya. Ini manusiawi banget ini. Nah, kita bisa membangun situasi di mana ada konsekuensi buruk kalau kita melewatkan kebiasaan tertentu. Ada contoh menarik banget di bukunya. Di bukunya ada seorang pengusaha yang meminta istri dan pelatih pribadinya tanda tangan di kontrak yang memaksa dia untuk berkomitmen supaya turun berat badannya. Jadi si pengusaha ini memilih habit seperti melacak asupan makanannya, terus menimbang dirinya setiap minggu. Terus dia bikin ada hukuman kalau misalnya dia gagal melakukan hal-hal ini. Misalnya kalau dia gagal melacak makanannya, dia harus membayar pelatihnya $100. Kalau gagal menimbang, dia harus membayar istrinya $500. Kontrak ini berhasil banget. Bukan hanya karena pengusahanya nggak mau kehilangan uang, tapi juga nggak mau mengecewakan pelatih dan istrinya. Biasanya kalau kita tahu nih, wah ada yang matiin. Ini bisa menjadi motivasi yang cukup besar untuk menjaga konsistensi. And now, so what? Here are my reflections and final thoughts. Menurut aku, buku ini tuh menarik banget dan actionable. Itu penting. Banyak insights dan tips yang benar-benar tactical yang bisa kita ambil. Dan kita langsung kebayang itu. What can we do? Tapi dari pengalaman aku sendiri, tetap harus ada kurasi personal juga sih yang kita lakuin. Karena harus kita customize dengan kecenderungan kita dan personality kita sendiri. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendation. Bagi dulu apa yang dia dapat dari video yang tadi itu. Silakan, siapa yang mau bicara dulu? Oke, Saya. siap, silakan. Dari video yang tadi kita nonton, saya mau menjelaskan sedikit, yaitu kita harus membuatnya terlihat menarik supaya kita bisa melakukan kegiatan itu secara terus-menerus dengan baik. Terus itu kita harus membuat kontrak dengan diri kita sendiri. Contohnya kalau kita tidak mau kena hukum dari guru mata pelajaran kita harus mengerjakan tugas-tugas yang dikasih supaya tidak mendapatkan sanksi dari guru kita tersebut. Sekian dan terima kasih. Ya, siapa lagi? Nona Herlina sambung? Tidak? Oke, siapa yang mau sambung? Tidak ada? Ya, baik. Jadi video tadi itu teman tadi suka sependapat. Ibu, sebentar loh kita buat kesimpulan. Jadi kita ini apa? Kalian isi ini dulu. Lembar kerja. Jadi silakan isi. Ya atau tidak? Ya. Alasan itu silakan. Ya. Silakan. Pokoknya itu masing-masing dengan dia punya tugasnya dan sebagainya. Ya, satu. Checklist. Ya. Ya. Membuat jadwal belajar alasannya apa? Untuk apa? Buat jadwal belajar habis, setelah susun jadwal belajar, poin yang kedua itu apa? Belajar sesuai jadwal yang telah kita buat. Ya, sudah buat bu, ini apa buat jadwal tapi tidak laksanakan. Poin yang
ketiga itu mempersiapkan buku, catatan dan catatan yang akan dipelajari. Ada buat tidak? Yang keempat itu menyelesaikan tugas-tugas latihan. Ada buat tidak? Yang poin kelima, mengulang pelajaran atau menghafal secara teratur. Ada buat tidak? Atau hanya lihat saja langsung taruh buku? Itu juga tidak. Belajar baru dilakukan kalau ada ulangan. Ya atau tidak? Alasannya apa? Senantiasa membuat ringkasan hasil belajar dari membaca buku pelajaran. Senantiasa membuat ringkasan hasil belajar atau dari membaca buku pelajaran. Ada buat ringkasan tidak? Menilai dirimu sendiri ya. Sudah baik, Mak. Buat jadwal belajar tuh, ya saya ada buat alasan kenapa lu buat jadwal belajar. Terus yang kedua, belajar sesuai jadwal. Ada buat tidak? Kalau tidak, alasan kenapa? Ibu terlalu banyak waktu belajar tempat bisa. Ibu, saya buat jadwal habis dan saya tidak bisa belajar. Di HP panggil terus. Ya. Yang ketiga, mempersiapkan buku catatan dan catatan yang akan dipelajari. Jangan bangun pagi bawa isi buku dalam tas. Akhirnya separuh lupa. Dan itu harus malam dulu. Menyelesaikan tugas-tugas latihan. Ada kerja tidak? Jangan datang sekolah baru mulai kerja. Sementara kerja guru sudah masuk. Belajar yang perlu konsentrasi. Malam saya sudah main HP, pagi datang sambil ngantuk setengah mati di kelas. Itu tidak konsentrasi. Yang berikut, belajar baru dilakukan kalau ada ulangan. Baik, kalau ada belajar juga kalau mau ulangan. Kalau tidak sama sekali, senantiasa membuat ringkasan hasil belajar. Catatan saja, guru mau periksa, ibu lupa padahal tidak catat. Salah satunya Julius. Tidak, tidak dicatat. Apa? Yang mana? Berdelapan apa? Senantiasa membuat ringkasan. Tulis di situ bilang ada buat atau tidak? Tidak, alasannya karena poin tidak ada. Poin dipikir itu. Ya. Ya, lanjut. Sudah? Sudah. Mari, kumpul sudah. Ya, silakan duduk. Silakan, bisa dua orang belum ya?
setelah kita sudah nonton video tadi, berbagi pengalaman, apalagi ini ibu guru senyum-senyum. Ya, kita buat kesimpulan dulu dari apa yang hari ini kita belajar bersama, yaitu tentang cara belajar di rumah. Jadi ibu minta satu orang, mungkin Nona siapa atau yang tidak, buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, dari pengalaman kalian, terus apa lagi? Tadi video tadi, terus materi-materi ya bahan ajar atau materi yang tadi Ibu sampaikan, itu kita buat kesimpulan hari ini. Yang pertama mungkin apa? Kita harus buat jadwal belajar. Kita buat jadwal belajar dulu, baru kita bisa ada ada satu pedoman untuk kita bisa jalan kita punya kegiatan begitu. Jadi kita harus punya satu jadwal kegiatan lah begitu di rumah. Jadi setelah pulang sekolah saya harus buat apa, dari jam berapa sampai jam begini saya harus bagaimana, itu yang harus kita buat. Setelah kita buat itu, kita harus kita melaksanakan begitu. Saya harus melaksanakan ini jadwal yang sudah susun. Tidak hanya buat habis tempel taruh di situ, sudah buang taruh begitu saja, kan tidak mungkin begitu. Yang berikut, buatlah itu menjadi satu kebiasaan. Jadi jangan hari ini terus 1 minggu ke depan lagi baru mulai buat, oh ya ini saya ingat, jadi saya tidak begitu juga. Jadi buat setiap hari supaya hal itu menjadi kebiasaan. Ingat bahwa yang kita buat itu, yang kita jadwalkan memang hari ini, kegiatan yang kita buat itu, kalau kita buat terus-menerus akan menjadi kebiasaan, dan juga dia mempengaruhinya dengan kamu punya hasil belajar. Apalagi kamu kelas 9 untuk persiapan ujian. Jadi Ibu harap ini yang kalian buat sudah seperti itu. Ya, yang berikut adalah kita harus punya rencana memang ke depan saya harus seperti apa. Terus contoh kamu kelas 9 rencananya saya maunya ke jurusan apa, itu siap memang. Jadi misalnya IPA, berarti saya punya nilai matematika dan IPA-nya harus tinggi. Kalau bahasa jurusan saya punya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus tinggi. IPS atau nilai IPS harus tinggi. Itu yang harus kita kalau kalian jadwal sudah nih, fixnya mau kemana. Jadi tentukan memang kegiatan-kegiatan apa yang saya buat untuk mencapai itu saya punya jurusan nanti. Jadi ini tujuannya sekarang adalah hasil belajar dan juga saya bisa masuk ke SMA dengan jurusan yang sesuai dengan satu kemampuan begitu. Jadi ini yang persiapan memang. Oke, yang berikut adalah setelah ini kegiatan pasti ada kegiatan berikut. Nah, mungkin kita rencanakan kegiatan-kegiatan berikut, tapi ibu pikirannya adalah tentang bagaimana ibu memberikan informasi khusus ke kamu. Jadi setelah ini habis, oh ya saya masuk, ibu akan memberikan layanan tentang penjurusan nanti di SMA. Tapi itu kita berikutnya lagi, pertemuan berikut ya. Oke, baik. Setelah ini terima kasih banyak, kita sudah selesai. Ibu harap apa yang kita bahas hari ini menjadi pedoman atau dasar untuk kalian belajar, dasar juga untuk kamu nilai nanti baiknya seperti apa. Ini dasar. Jadi ibu harap jangan di sini saja kita bahas, tapi pulang di rumah. Jadi ibu harap itu kamu buat di rumah juga. Dan itu harapan terbesar ibu, dan laksanakan dan tetapkan itu menjadi kebiasaan. Ini yang bawah sudah. Sampai kalian sukses nanti juga harus ada dia punya seperti itu, ada punya jadwal yang oh ya setelah SMA saya kuliahnya apa gimana, itu rancang memang. Jadi ini ibu harap ini dasar untuk kalian tahu bahwa apa tadi seperti mau dibilang goalsnya, tujuan harus ada dia punya sistem proses. Jadi mencapai itu tujuan nanti saya seperti apa, prosesnya saya mulai dari sekarang dengan hal-hal dasar tadi, menyusun kegiatan dan sebagainya. Bisa ya? Bisa ya, baik. Terima kasih banyak. Kita sampai di sini, nanti kita bertemu lagi pertemuan berikut. Satu orang pimpin doa akhir kegiatan kita hari ini.
Siapa? Silakan. Jangan maafkan lagi. Nona Sera, silakan. Matilda. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelayanan kita, mari berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sudah ya? Berarti kegiatan kita selesai sampai hari dan selamat siang. Dan mencet sini. Poin yang pertama itu apa? Saya memahami baik dengan tujuan ayatnya tentang belajar. Ya, kedua itu tidak maksudnya poin skornya 1 itu kurang ya. Ya. 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 itu sangat baik. Silakan. Ya, silakan checklist. Silakan saja kalian mau sesuai dengan kalian punya apa ya pikiran sendiri, kalian punya pendapat. Terus nama di bagian bawah ya, Selendong. Oke. Mau tahu cukup baik. Tapi dari kamu Sa, apa yang tadi kita sudah lakukan? Oke, yang sudah kumpul ya. Nanti skor ibu yang isi saja. Bagian bawah, kamu yang